Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah salat maghrib yang insyaallah sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dengan limpahan rahmat karunia hidayah sehingga pada kesempatan kali ini kita kembali menjadi pilihan Allah untuk bisa hadir dalam majelis yang penuh barakah ini. Majelis taklim rutin di Rabu 14 Desember 2022. Seyogyanya ada Ustadz sesuai jadwal yang sudah kita buat, namun bertiga-tiga berhalangan. Kita doakan mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, keafiatan, keistiqomahan, khususnya Ustadz Fadli yang saat ini sedang safar menjemput anak kalau tidak salah ke Banjarmasin. Salawat dan salam kepada Rasulullah mudah-mudahan selalu tersampaikan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berkat perjuangannya, pengorbanannya, mujahadahnya Islam sampai kepada kita sekalian. Majelis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak ada tali rotan pun jadi, kira-kira seperti itulah mungkin ya. Karena saya berharap majelis kita ini jangan sampai berhenti. Memulainya ini sulit, walaupun jauh lebih sulit mempertahankannya. Sehingganya saya punya harapan sesibuk apapun kajian majelis kita yang 4 kali sepekan ini tetap harus jalan. Makanya kemarin ketika kita jadi tuan rumah MTQ, ada usulan supaya di stop dulu. Saya bilang jangan, justru orang banyak datang, kita manfaatkan keberadaannya. Alhamdulillah kita tidak sempat berhenti, tetap jalan. Kecuali nanti kita masuk Ramadan yang kurang lebih 98 hari lagi insyaallah, baru kita sepakat untuk berhenti sementara, karena ditambah bukan berhenti.
Jadwal pengajian kita akan bertambah setiap hari minimal 2 kali selama Ramadan, kultum tarawih dan kultum subuh. Nah, sehingganya selalu saya berharap jangan sampai majelis kita ini kosong, siapapun nanti yang bisa mengisi. Majelis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kesempatan kali ini saya baru juga membuka-buka materi simpanan untuk kita sama-sama bahas 5 tanda orang baik dan bijak. Berat memang untuk menyampaikan materi ini, tapi apapun itu sama-sama kita mencoba untuk berbagi, yang mudah-mudahan 5 tanda orang baik dan bijak ini sedikit demi sedikit kita pun juga mampu dan bisa melakukannya. Majelis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 5 tanda orang yang baik dan bijak itu, yang pertama, wajhu mubasyar, wajah yang senantiasa menggembirakan. Dia memiliki penampilan diri yang menyenangkan bila dipandang, murah senyum, hangat percakapan, dan kehadirannya senantiasa dirindukan. Jadi kalau sudah kita dapat informasi bahwa tanda orang yang baik atau tanda orang yang bijak itu adalah wajah yang senantiasa menggembirakan, berarti bukan dia bergembira, tetapi menggembirakan. Kalau bergembira itu kalau suasana hatinya enak, suasana hatinya nyaman, atau dia mendapatkan sesuatu baru dia bergembira. Tapi ternyata orang yang baik dan bijak ini adalah orang yang selalu berupaya menggembirakan. Jadi beda ini. Kalau orang bergembira itu adalah lahir dari hati yang memang suasana hatinya nyaman, senang, ada sesuatu yang dia dapatkan, ada sesuatu yang membuat hatinya itu senang. Tapi orang yang benar-benar bijak dan baik itu dikatakan adalah tidak hanya sekedar dia bergembira yang lahir dari hatinya, tapi dia juga mampu menggembirakan orang. Artinya apa? Boleh jadi suasana hatinya keruh, suasana hatinya tidak nyaman, suasana hatinya itu ada waktu kita dapatkan suasana yang tidak hangat dalam hati kita. Tapi karena ciri-ciri orang yang baik dan bijak itu, dia mampu menempatkan hatinya supaya selalu dalam keadaan senang dan gembira, menggembirakan setiap orang. Makanya kalau kita melihat orang yang murah senyum, ya, itu di kita itu berasa langsung nyaman ketimbang orang yang susah senyum. Walaupun ada juga ya dalam tanda kutip orang yang memang tipenya, karakternya, bawaannya susah gitu. Tapi Islam mengajarkan, karena kata Rasulullah, senyum itu juga bagian daripada ibadah. Senyum saja. Maka boleh jadi hatinya risau, hatinya kecewa, hatinya tidak nyaman, tapi karena memposisikan bahwa dialah yang baik, dia orang yang termasuk bijak, maka dia berusaha sekuatnya bagaimana dia memberikan kebahagiaan kepada orang lain, menyenangkan bila dipandang. Walaupun ini relatif ya, menyenangkan orang bila dipandang, tapi yang jelas yang bisa kita lakukan adalah bagaimana kita berupaya bisa menyenangkan orang, menggembirakan orang. Dengan apa? Salah satunya adalah murah kita untuk tersenyum, bertegur sapa. Makanya kita kepengen program kita yang macet ya,
Sempat beberapa kali ya Pak D ya, kita pernah lakukan kepengen kenal satu dengan yang lain, tapi ternyata sempat 2 kali kalau tidak salah itu ya, karena Ustadz Jul juga sangat super sibuknya, yang selaku penanggung jawab kita kepengennya di warga Albina ini saling tahu, saling kenal. Kita ini kenal wajah tapi tidak tahu namanya, atau tahu namanya yang mana orangnya ya. Padahal kita jamaah sering ketemu, kalau ndak bener-bener nyantol, ngobrol, bicara, diskusi, susah sudah itu, nebak-nebak kita sudah itu ya. Tapi mudah-mudahan ke depan ini tetap menjadi ikatan jamaah kita. Mudah-mudahan bisa kita lakukan ya, upaya-upaya mendekatkan antar warga, antar jamaah, supaya jauh lebih saling mengenal. Karena kalau sudah saling mengenal akan lahir yang namanya tafahum, saling memahami satu dengan yang lain. Dan kalau sudah saling memahami, maka akan muncul ta'awun, saling membantu. Itu yang menjadi harapan kita. Jadi orang yang pertama ini, ciri orang yang bijak ini adalah senantiasa menggembirakan. Dia memiliki penampilan diri yang menyenangkan bila dipandang, murah tersenyum, percakapannya itu hangat. Kalau bicara dan ketemu kita, apapun yang dibicarakan kecuali gibah ya. Gibah ini pun juga ada yang berpendapat selagi untuk memperbaiki sah-sah saja, Allahu alam, dalilnya juga belum saya dapatkan. Artinya ada kita berbicara si fulan bin si fulan yang mungkin tingkahnya, sikapnya, perbuatannya yang menonjolnya tidak baik, lalu kemudian dibahas. Kalau dalam kerangka untuk meluruskan si fulan ini, memperbaikinya, maka butuh kita tahu apa penyakitnya, atau apa kekurangannya dan apa masalahnya. Tapi di luar itu, begitu kita bertemu, berkumpul, hangat, percakapan itu jadi ya. Sehingga setiap kehadiran kita bertemu dalam jamaah, bertemu dalam lingkungan seperti ini, selalu kita cari-cari kehadirannya. Nah, kalau kehadiran kita di tengah-tengah jamaah, di tengah orang-orang, di tengah warga, di tengah teman, lalu kemudian dicari dan dirindukan, itu yang sudah sangat bagus ya. Jangan justru sebaliknya, orang-orang bersyukur, senang kalau dia tidak ada, summa na'udzubillah ya. Kerinduan jamaah, kerinduan antara warga, kerinduan sesama teman itu muncul di dalam hati kita. Kalau si fulan bin si fulan tidak ada, kita selalu mencari. Yang biasanya dia hadir, yang biasanya dia sholat jamaah, tiba-tiba tidak muncul, pasti itu kita akan bertanya-tanya kemana dia. Itu yang pertama, wajhu mubasyar, wajah yang senantiasa menggembirakan. Nah, ini kita selalu belajar menghadirkan minimal senyum kepada setiap orang ya. Jadi jangan mahal senyum kita. Kalau sudah bertemu, berpapasan, ya belajarlah. Ya mungkin jamaah, teman-teman sekalian, sekali waktu berpapasan dengan saya, ini Ustadz kok susah senyumnya. Nah, mari kita mengingatkan satu dengan yang lain. Minimal kita bertegur sapa. Ada ukurannya itu senyum itu ya. Berapa senti kiri kanan gitu. Ya. Jadi kalau boleh 2, boleh 3, asal jangan kelebihan. Nah, kelebihan itu repot juga itu urusannya itu ya. Jadi membiasakan kita di tengah-tengah
teman, sahabat, jamaah atau warga selalu menyenangkan, dirindukan kehadirannya. Itu yang pertama, majelis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, lisanun naimah, tutur bahasa yang indah. Dia memiliki bahasa yang indah meskipun sederhana, mudah dipahami dan tidak membuat orang tersinggung. Nah, kita kalau dalam bergaul, dalam berorganisasi, dalam berjamaah, di dalam bermajelis, pasti akan kita dapatkan kata dan kalimat dari teman sahabat yang mungkin karakter atau bawaannya, ya, sehingga disitulah dibutuhkan yang namanya tafahum tadi. Kalau kita sudah memahami orang, ada yang intonasinya tinggi, ada yang intonasinya itu keras, ya. Biasanya dialek itu bawaan dari lahir, lingkungan, atau memang dari suku apa dia. Dialek itu menentukan, ya. Ada yang dialeknya lembut, lambat, pelan, susah didengar. Tapi ada yang kencang, keras, ribut. Nah, disinilah dibutuhkan yang namanya tafahum itu. Itu kenapa dia? Oh, dia memang seperti itu. Nah, kalau kita sudah paham, maka disitulah butuhnya kita saling memahami satu dengan yang lain. Tapi lagi-lagi akhlakul karimah, akhlak Islam bernilai ilahiyah itu mampu menyempurnakan. Jadi lingkungan dia, bawaan lahir dia, dari suku apapun dia, begitu dia disibghah dengan nilai-nilai akhlak Islamiyah, maka ini bisa berubah. Yang tadinya kasar, keras bisa jadi lembut, ya, karena diajarkan. Lisanun naimah, tutur bahasa yang indah. Jadi meskipun bahasanya itu tidak tinggi, ya, sederhana, tetapi mudah dipahami, ya. Jadi tidak mesti keren-keren. Bahasa dengan memakai istilah-istilah yang susah ditangkap, yang susah dimengerti oleh orang. Apalagi kita sebagai seorang mubalik, sebagai seorang penyeru, yang tentu tidak hanya sekedar di podium seperti ini, tidak hanya sekedar formal kita mengaji begini, tapi begitu kita berbicara, berkumpul, diskusi pun tidak usahlah kita pakai kalimat atau kata yang kira-kira orang akan menafsirkannya, butuh waktu lagi, butuh pemikiran lagi. Maka dialek kita, bahasa kita, munculkan dan pakai yang kira-kira mudah dipahami. Karena saking kepengen kerennya, kadangkala ada orang menggunakan kata atau istilah yang susah untuk dimengerti setiap orang. Jadi berbicara, berkata, menggunakan kata dan kalimat yang umum, yang mudah dipahami saja. Sehingga orang yang bertutur bahasa yang indah di sini, walaupun bahasanya sederhana, itu tidak melahirkan kata dan kalimat yang menyebabkan orang tersinggung, ya, yang tidak menyebabkan orang tersinggung. Kalau sudah kata dan kalimat menyebabkan orang tersinggung, ini kan butuh klarifikasi, butuh verifikasi lagi, supaya kalau bahasa agamanya butuh tabayyun. Jangan sampai kita menyalahkan atau bersangka-sangka. Makanya dalam Islam yang namanya bersangka buruk itu dilarang. Jangan sampai kita selalu menyangka-nyangka, karena dugaan hati ini berat,
Ya, dugaan hati ini berat. Kalau kita hanya sekedar menyangka-nyangka kalau si fulan itu begini-begini, ternyata tidak. Nah, ini yang bahayanya. Sehingga Allah melarang yang namanya kita bersangka buruk kepada siapapun, termasuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dilarang keras kalau kita bersangka buruk dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, qalbur rahmah, hati yang menyenangkan. Hati adalah cerminan sikap pribadi seseorang. Sikap dan perilakunya memberikan rahmat bagi sekitarnya. Kehadirannya memberi manfaat, kata-kata yang terucap berfaedah buat yang mendengarnya. Nah, hati yang menyenangkan disebutkan adalah cerminan sikap pribadi seseorang. Jadi artinya kita hari ini kan di dunia maya mainnya kebanyakan, di medsos. Maka kata dan kalimat yang semestinya kita pahami hanya lewat lisan atau bibir atau ucapan perkataan, maka hari ini bertambah. Di dunia media sosial hari ini bukan mulut saja yang tempat kita bisa berkata-kata, tetapi jari jemari kita. Nah, jari jemari kita melalui HP. Nah, ini juga jangan sampai kehadiran tulisan, postingan itu tidak mendatangkan manfaat. Kita pasti punya grup lah ya, grup masing. Perhatikan teman-teman kita yang selalu memosting, yang selalu mengirim, yang selalu mewartakan, yang selalu berbagi. Lihat ya postingannya, lihat tulisannya. Itu akan kelihatan itu orang-orang yang berbagi manfaat atau justru hanya sekedar menghiasi medianya. Nah, kita berharapnya setiap apa yang kita bagi, setiap apa yang kita posting, setiap apa yang kita tulis itu selalu minimal mendatangkan manfaat. Ya, kalau mungkin hanya sekedar hiburan, bolehlah. Tapi jangan sampai melulu, karena ada juga di grup-grup kita itu doyannya ndak ada yang lain. Guyon aja, humor aja, lucu-lucuan aja. Mending kalau murni lucu aja, kadang-kala dicampuri dengan pornografi ya, walaupun tidak vulgar ya, tapi nyerempet. Nah, saya pribadi menghimbau kepada diri saya dan kepada kita semua, mari gunakan media sosial ini dengan bijak. Jangan ada postingan, kata, kalimat, tulisan yang kira-kira tidak membawa manfaat bagi diri kita dan orang lain. Tidak usah dibagi. Jadi ini yang mesti kita telaah baik-baik. Begitu ada postingan, kita baca. Jangan baca sekali, ya. Baca berulang, apalagi yang panjang ya. Harus kita maknai. Karena kalau kita baru membaca satu kali tulisan itu atau nonton video itu, kalau biasanya kita langsung bersemangat itu untuk membagi. Tahan dulu. Tahan. Pastikan postingan, video, kalimat, kata itu benar-benar kita timbang. Ini kebaikan atau justru sebaliknya. Saya pernah menceritakan mungkin di beberapa tahun yang lalu seorang pejabat tersinggung dengan postingan yang saya bagi. Karena itu muatannya ras ya. Menyudutkan salah satu suku ya. Waduh, marah berat dia. Saat itu saya juga terhentak. Dan alhamdulillah sampai hari ini saya selalu berhati-hati.
karena memang luar biasa ininya kata dan kalimatnya ketika mengingatkan bahwa jangan sembarang atau jangan cepat kita memposting yang kira-kira postingan itu tidak mengandung manfaat atau justru sebaliknya akan mengundang keributan. Ini yang kita hindari. Majelis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kehadirannya memberi manfaat, kata-kata yang terucap berfaedah buat yang mendengarnya. Nah, lagi-lagi kemanfaatan yang tidak hanya dengan lisan saat ini, tapi dengan kita membagikan postingan, tulisan, itu juga bagian daripada orang yang memiliki qalbur rahmah, hati yang menyenangkan. Karena bagaimanapun hati ini adalah cerminan daripada kepribadian kita. Apalagi sudah langsung menyebut oknum ya. Ustaz Dulman ya, kalau sudah di grup lalu kemudian menyebut oknum, aduh itu harus kita jaga itu. Karena itu tadi masih ngambang ya. Benar-benar saja itu pelakunya kita tidak boleh, apalagi yang jelas-jelas belum tahu benar gitu ya. Dia benar saja pelakunya, tidak boleh, ada etikanya. Menyebutkan oknum, menyebutkan nama si fulan langsung kita sebut begini-begini, waduh itu harus kita jaga. Karena benar saja dia melakukan apa yang kita tuduhkan itu tidak boleh, apatah lagi hanya sekedar kita menduduh-duduh atau mengira-ngira. Jadi kehadiran kita itu upayakan memberikan manfaat, menyenangkan orang ya. Ini butuh apa ya? Tidak sekali jadi nih ya. Mesti kita harus juga menahan diri ya. Menahan diri dalam artian kadangkala ego kita, emosional kita mendapatkan kondisi-kondisi tertentu yang membuat kita marah, membuat kita emosi. Ini tetap harus terkendalikan ya. Majelis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang keempat, sodrul mubtihah, lapang dada. Lapang dada selalu kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jiwa terbuka, jujur, berterus terang ya, dan bertoleransi. Dia mampu menghadapi suasana keadaan apapun, dalam keadaan gembira, dalam keadaan sedih, sehingga dalam mengambil keputusan dia sangat bijak ya. Artinya bagaimana kita berlapang dada dalam setiap persoalan yang pasti akan kita dapatkan dalam kehidupan kita, dalam aktivitas kita. Maka di sini orang-orang yang bijak, orang-orang yang baik itu tidak memiliki rasa dendam ya. Kalau ada masalah yang terjadi dan muncul di tengah aktivitasnya antara dia dengan seseorang, apalagi banyak orang, itu kemudian tidak menyebabkan berkepanjangan kebenciannya ya. Jadi harus kita berlapang dada, karena ciri daripada orang-orang yang beriman, kata Allah, allazina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kazimina afina anin nas. Jadi orang yang berlapang dada, lalu kemudian tidak hanya sekedar dia minta maaf ketika dia melakukan kesalahan, tapi juga memberikan maaf kepada orang yang melakukan kesalahan. Nah, lapang dada itu tidak lagi ada embel-embelnya. Bekas mungkin iyalah ketika dia disakiti, dia tersinggung, tapi dia berusaha sekuatnya bahwa kesalahan yang dilakukan orang itu tidak lagi dia ingat-ingat, lalu kemudian memunculkan keinginan untuk
membalas. Tentu tidak demikian yang diharapkan. Orang yang berlapang dada itu adalah rasa sakit pasti ya, kecewa. Tapi belajar ikhlas itu bukan berarti tidak sakit. Ya. Jadi belajar ikhlas itu bukan berarti tidak sakit. Tapi justru sakit itulah yang kita mengharap kepada Allah untuk dilapangkan. Tidak ada lagi keinginan-keinginan untuk membalas rasa sakit kita kepada orang yang menyakiti. Nah ini kan luar biasa itu. Sebagaimana Rasulullah yang mengajarkan akhlaknya kepada orang lain, baik kawan maupun teman, baik lawan maupun sahabat. Artinya bagaimana Rasulullah memberikan contoh kepada kita selalu berlapang dada. Begitu Rasulullah dicaci, dimaki, difitnah, bahkan ingin dibunuh sekalipun, Rasulullah dalam keadaan berlapang dada. Jadi tidak ada keinginan untuk membalas dendam. Jadi artinya melapangkan hati kita. Jangan muncul begitu ada waktu dan kesempatan kita mampu dan bisa membalasnya, kita akan membalas. Ini yang belum berlapang dada. Jadi orang-orang yang berlapang dada itu belajar membuang habis hati dan keinginannya untuk memberikan balasan kepada orang yang menyakiti, memfitnah, mencaci maki, sebagaimana Rasulullah ajarkan. Sampai-sampai Jibril ketika dia ke kota Taif itu, Jibril saja seorang malaikat greget melihat tingkah laku orang-orang Taif yang melempari beliau dengan kotoran, mencaci, sampai mengalir darah beliau. Ditawarkan oleh Jibril, kalau engkau mau ya Rasulullah, aku pindahkan ini gunung Uhud ke negeri Taif, ke kota Taif ini, biar selesai mereka. Tapi apa kata Rasulullah? Jangan. Mereka belum paham, mereka belum tahu. Begitupun juga setelah hijrah ke Madinah, lalu kemudian memiliki kekuatan yang super power, lalu kemudian dia kembali ke Mekah dengan kekuatan yang ada, Rasulullah tidak memanfaatkan untuk balas dendam. Inilah yang diajarkan Rasulullah tentang berlapang dada. Nah kita dalam keseharian boleh jadi kita pernah bersangkut urusan, bermasalah dengan si fulan, dengan teman, ada itu. Nah disinilah saatnya kita berupaya untuk belajar berlapang dada. Tidak ada keinginan untuk membalas balik apa-apa yang mungkin pernah dituduhkan, disakitkan, apalah yang dilakukan oleh orang lain kepada kita. Kita belajar untuk berlapang dada. Sodrul muftihah, lapang dada, jiwanya terbuka, jujur, berterus terang dan bertoleransi. Yang terakhir, iwafillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yadul muftihah, tangan yang senantiasa terbuka. Dia senang membantu siapa saja, bahkan tanpa perlu diminta pun dia akan peka untuk membantu. Nah ini kita semua punya keyakinan bahwa setiap apa yang kita lakukan selalu mendapatkan penilaian dan balasan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dalam banyak ayat dan hadis terkait dengan orang yang berimpak, dengan orang yang bersedekah, dengan orang yang meringankan beban orang lain, itu sangat-sangat banyak. Bagaimana penghuni neraka berteriak-teriak minta dikeluarkan walaupun hanya sebentar saja, hanya untuk infak dan sedekah. Nah di sini tangan yang senantiasa terbuka membantu siapapun, ya. Tentu membantu tidak hanya berupa materi yang sifatnya imateri pun juga boleh. Tapi kepekaan dalam hati itu diasah, dilatih. Kalau kita melihat ada orang
yang menurut kasat mata dia adalah orang yang tidak mampu, ya, dengan kasat mata itu kan kelihatan itu. Ada orang yang tidak mampu, bersusah payah secara ekonomi, dia berkekurangan, lalu kemudian tidak ada kepekaan di dalam hati kita, perlu dilatih itu, ya. Melatihnya gimana? Melatihnya hal-hal yang kecil saja boleh kita lakukan. Kalau kita belanja ada kembalian, niatkan kita sedekah, walaupun tidak terlalu besar. Kita ndak kan 1.000, 2.000, 5.000, 10.000 ditunggu mati-matian. Ya mungkin ini kondisional ya, tapi yang jelas untuk membiasakan kita, melembutkan hati, berbagi, memunculkan kepekaan kita kepada orang lain, melatihnya itu. Kita belanja tiap hari itu luar biasa. Kapan lagi kita memberikan bantuan kepada orang lain? Boleh jadi menurut kita dia lebih mampu, tapi bukan urusan kita. Apalagi yang jelas-jelas menurut kasat mata ada orang yang menurut kita yang memang butuh dibantu. Jadi kembalian itu niatkan, ya, yang 5.000 kah, 2.000 kah, 10.000 kah. Waduh, senangnya itu kalau penjual yang nasi kuningnya 15.000, lalu kemudian uang kita 20.000. Senang banget, Pak. Padahal nilainya kan cuma 5.000 itu. Uang kita 20.000. Pas dia ngambil uang kembaliannya, nggak apa-apa, Pak, sekalian niatin itu infak dan sedekah 5.000 itu. Ini melatih kepekaan. Nah, apalagi kalau mungkin di kota-kota besar kan sering itu kelihatan yang namanya peminta-minta, pengemis, yang anak jalan dan sebagainya, ya. Melatih kepekaan agar kita menjadi orang yang mudah memberikan bantuan kepada orang lain. Kalau kita sudah terbiasa, terlatih untuk memberikan bantuan kepada orang lain, maka inilah yang disebut dengan termasuk orang yang baik dan tanda orang-orang yang bijak. Jadi kepekaan kita terhadap siapapun, lalu kemudian tergerak hati kita untuk membantu, jangan dilihat berapa nilainya kita bisa membantu orang itu, tapi kemauan kita untuk membantu itulah yang dinilai daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur-syukur bisa banyak, ya. Jadi banyak lalu kemudian juga menjadi sangkalan hati, tidak ikhlas, ini juga sayang, ya. Makanya melatih dari hal-hal yang kecil, karena biasanya kalau dari yang kecil tidak terbiasa, maka yang besar juga akan sangat sulit. Tapi kalau kita melatih pelan-pelan, orang yang berimpak dan bersedekah dan berzakat itu kan ukurannya nilai. Kalau nilainya sedikit menurut kita jadi gampang. Coba kalau sudah nilainya besar, itu yang menjadi perhitungan orang. Uang 1 juta, kalau kita keluarkan 2.500 masih sangat mudah menurut kita. Tapi kalau sudah menyebut angka yang ratusan juta, miliaran, apalagi triliun, nah itu yang menyebabkan orang sudah berpikir matematika dunianya udah jalan gitu, ya. Makanya untuk kita tidak terjebak kepada angka-angka yang besar, hal-hal yang besar, mulailah dari hal-hal yang kecil, membiasakan diri untuk kita peka terhadap siapapun yang membutuhkan pertolongan dan uluran tangan kita. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang peka terhadap lingkungan kita, peka dengan orang yang memang membutuhkan bantuan kita, uluran tangan kita, sehingga kita berlomba-lomba untuk kita berpastabiqul khairat, karena tidak ada yang sia-sia sebesar apapun yang kita infakkan dan sedekahkan kalau niatnya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Makanya kita kan selalu melatih ada infak Jumat berbagi. Tidak bisa 10.000 ya 20.000. Tidak bisa 20.000 50.000. Tinggal balik aja ya. Biar ada, tapi lagi-lagi kondisional. Kondisional itu kita lah yang tahu berapa isi dompet kita ya. Karena juga kalau kita mentarget, masing-masing orang kan pasti punya kebutuhan dan tahu mengira-ngira berapa yang saya bisa berikan. Tapi butuh pelatihan. Kalau kita sudah terlatih, maka nilai bukan jadi persoalan, tapi keikhlasan dan keridhaan kita untuk meringankan itulah yang menjadi tujuan kita membantu dan meringankan orang lain. Demikian ikhwafillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang dapat saya sampaikan melalui kajian kita pada hari ini sebagai pengganti pemateri. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.